Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakir Ridho Lutfi Nugroho dengan NIM 230 5020 135 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan teknologi informasi dengan latar belakang. Sejak dulu, teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seorang menggunakan teknologi karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari sebuah masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Rumusan masalah dari masalah tersebut adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi atau dampak positif, dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat, bagaimana cara kita menyikapi kemajuan teknologi informasi. Landasan teori dari masalah tersebut yaitu pengertian teknologi. Kata teknologi harfiah berasal dari bahasa tekstil yang berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dari arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian informasi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information, tahun 1387, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, atau ide. Informasi merupakan kata benda dari informasi yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi isi penerima dan nilai yang nyata dan dapat dirasakan dalam keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang. Pengertian teknologi informasi. Dari pengertian kedua kata tersebut, pengertian dasar teknologi informasi adalah menyusun data yang telah diolah untuk mengambil suatu keputusan oleh penerima informasi tersebut. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa, maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja. Hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi mulai ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas untuk jarak tertentu. Meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Pembahasan dari masalah-masalah tersebut adalah teknologi informasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang pendidikan, bisnis, pemerintah, dan sosial. Manfaat TIK atau teknologi informasi dalam bidang pendidikan antara lain berbagai hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. Konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka lainnya. Manfaat teknologi informasi komunikasi dalam bidang bisnis atau usaha antara lain, e-commerce adalah perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. SMS banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS. Short message service. Transaksi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Manfaat teknologi informasi dalam bidang pemerintahan antara lain G2C atau Government to Citizen adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan lain sebagainya. G2G Government to Government
adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah di atas atau di bawahnya, dan lain sebagainya. G2B, Government to Business, adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang bukan usaha, dan lain sebagainya. Dampak teknologi informasi dan psikologis. Ketergantungan. Media komputer memiliki kualitas adaptif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terkait atraktifnya, membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunia sendiri yang membuat terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stres dengan bermain game yang ada. Violence and gore, kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer karena segi isi pada dunia internet tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menemukan hal-hal yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara bermain permainan komputer dengan tingkat kejadian di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak memuat unsur kesan dan pembunuhan. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa game bisa dimainkan di komputer memiliki sifat mengganggukan, yang biasa dimiliki kekerasan resolusi ataupun kesan dalam kehidupan nyata sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak. Mereka akan memiliki kekurangan sensitivitas terhadap segalanya. Antisocial behavior. Salah satu dampak yang dapat ditemukan dari penyalahgunaan komputer adalah antisocial behavior, di mana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli pada lingkungan sosialnya dan cenderung mengembangkan komputer. Selain itu, pengguna komputer tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Salah satunya yang dapat menarik perhatiannya adalah komputer kerja. Orang akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemampuan interpersonal dan emosinya tidak berkembang secara optimal. Lama-kelamaan, seorang sulit menjalin komunikasi dengan membangun relasi dan orang-orang di sekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang dimana manusia kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi. Malas belajar. Dampak teknologi inovasi bagi pendidikan. Malas belajar dan mengerjakan tugas. Penggunaan komputer juga menimbulkan dampak negatif dalam dunia pendidikan. Sekarang terutama anak-anak yang terbiasa menggunakan komputer cenderung menjadi malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk bermain komputer daripada mengerjakan tugas atau belajar. Perubahan tulisan dengan kemudahan dan tulisan yang diberikan oleh komputer, terutama dalam hal menuliskan suatu teks, membuat seorang cenderung memilih untuk mengetik daripada harus menulis secara manual. Akibatnya lama-kelamaan seorang akan mengalami perubahan tulisan yang turunnya rapi sampai akhirnya menjadi tulisan yang berantakan dan sulit dibaca. Hal tersebut karena mereka tidak lagi terbiasa untuk menulis secara manual. Kesimpulan dari paparan yang saya sampaikan adalah semua hasil pengembangan iptek khususnya di bidang teknologi informasi tersebut telah mampu mengatasi sebagian besar masalah manusia dalam berbagai macam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup. Di mana yang modern ini semua serba instan, cepat dan tepat. Walaupun demikian, penyalahgunaan iptek juga sering dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan kejahatan dan bahkan merusak diri sendiri dan sama. Sebagai makhluk yang berakal budi, maka kita seharusnya mensyukuri dan melihat perkembangan teknologi inovasi ini untuk menjadikan hidup kita ke arah yang lebih baik. Sekian pembahasan materi tentang dampak perkembangan teknologi informasi. Terima kasih.